Keberadaan Situ Bagendit di wilayah Kabupaten Garut merupakan berkah tersendiri bagi warga yang tinggal di sekitarnya sebagai sumber kehidupan. Selain dikenal sebagai tempat wisata, danau yang terdapat di Kampung Jolo, Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi ini juga berfungsi sebagai sumber pengairan lahan pertanian serta penyedia kebutuhan ikan air tawar untuk keperluan konsumsi sehari-hari. Meski potensi kekayaan alam dari danau yang berlokasi di pusat kota Garut ini cukuplah berlimpah, namun Situ Bagendit juga tidak luput dari permasalahan di sejumlah danau yang ada di wilayah Indonesia, yaitu dikuasai tumbuhan eceng gondok. Bahkan pada kisaran tahun 2000-an, tumbuhan eceng gondok sempat hampir menutupi seluruh permukaan danau yang memiliki luas areal sekitar 125 hektar ini. Sejak saat itu, pembersihan rutin pun dilakukan oleh warga untuk mengurangi tumbuhan air yang berasal dari lembah Amazon Brasil ini. Dul, bantuin cari eceng. Buat apaan, Kang, eceng gondok? Buat dimasak. Oh ya, Kang. Habitat tumbuhan yang hidup di perairan dangkal dengan arus yang relatif tenang seperti rawa-rawa dan danau ini dikenal memiliki pertumbuhan yang cukup pesat. Sifatnya yang mudah beradaptasi serta cepat tumbuh menjadikan eceng gondok seringkali dianggap gulma yang dapat merusak perairan. Sifatnya yang mudah beradaptasi serta cepat tumbuh menjadikan eceng gondok seringkali dianggap gulma yang dapat merusak perairan, karena menyebabkan kawasan perairan dapat tertutup oleh rapatan tumbuhan dan oksigen sulit masuk ke dalam air. Selain itu, eceng gondok yang sudah mati akan tenggelam ke dasar air dan menyebabkan pendangkalan perairan. Selain dampak negatifnya, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Eichhornia carsipes sebenarnya juga mempunyai beragam manfaat. Di beberapa daerah, bunga serta eceng gondok yang sudah kering seringkali diolah menjadi hiasan serta beragam kerajinan tangan. Bahkan, eceng gondok juga dapat dijadikan bahan biogas dan pupuk kompos. Namun, bagi warga di seputaran Situ Bagendit, eceng gondok yang masih muda juga dapat diolah dan dimanfaatkan untuk dijadikan bahan makanan atau masakan. Petualanganku kali ini, aku bersama warga di sini akan membuat sayur tumis eceng gondok. Sebelum membuat tumis eceng gondok, aku membantu Pak Mansur untuk mencari daun eceng gondok. Daun eceng gondok yang dapat dijadikan sayur haruslah yang masih muda. Karena daun yang sudah tua, teksturnya alot karena memiliki banyak serat yang liat, sehingga sulit untuk dikonsumsi. Eceng gondok memiliki sifat menyerap zat polutan pada air danau seperti logam-logam berat serta senyawa sulfida. Karena itulah, sebelum diolah sebagai bahan masakan, daun eceng gondok harus dicuci dengan air mengalir hingga bersih terlebih dahulu. Fungsinya agar bersih dari sisa kotoran maupun hewan yang kemungkinan masih melekat pada daun. Setelah bersih, daun eceng gondok pun dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Berdasarkan penelitian, eceng gondok banyak mengandung protein dan juga serat kasar. Karenanya, tanaman ini dikenal memiliki serat yang tebal dan kuat. Eceng gondok yang sudah dipotong selanjutnya direbus terlebih dahulu dengan air yang telah dicampur dengan sedikit garam sekitar 1 hingga 2 jam lamanya. Proses ini fungsinya untuk mengurangi kadar racun yang terdapat pada daun eceng gondok. Selain itu, agar tekstur dari serat daun eceng gondok lebih lunak atau empuk ketika dikonsumsi. Sementara aku merebus daun eceng gondok, Teh Rinrin menyiapkan bumbu tumis. Bahan-bahan yang digunakan cukuplah sederhana, yaitu cabai merah, garam, bawang putih, dan juga bawang merah. Kemudian, tak lupa Teh Rinrin pun menambah cikur atau kencur pada adonan bumbu. Bagi masyarakat Sunda, olahan masakan tumis memang terasa kurang sedap bila tidak ditambahkan salah satu komponen bumbu dapur yang sangat khas akan aromanya ini.
Semua bahan tersebut pun diulek hingga halus dan tercampur sempurna. Teh Ririn pun menambahkan oncom serta tempe ke dalam racikan bumbu untuk dihaluskan dan dimasak bersama. Sebagai tahap akhir, kemudian daun eceng gondok yang sudah ditiriskan pun dimasak bersama dengan bumbu dan oncom hingga daun nampak layu dan berubah warna. Setelah bumbu tumis dan daun eceng gondok telah tercampur dan matang, tumis eceng gondok pun siap disantap. Sebagai olahan masakan, cita rasa dari tumis eceng gondok ini tidak kalah nikmat dengan masakan tumis genjer atau tumis kangkung. Walau eceng gondok seringkali dianggap sebagai tanaman pengganggu, tapi bila tahu cara pengolahannya, eceng gondok justru dapat menjadi alternatif masakan sehari-hari. Eceng gondok memiliki kandungan kalsium, kalium, natrium, klorida, dan juga magnesium. Selain itu, eceng gondok juga memiliki khasiat sebagai obat untuk gangguan buang air kecil dan dapat mengobati rasa panas yang terdapat pada tenggorokan.